Sana melebar kepada Beckham. Apa itu pemirsa? Apa itu? Skor hasil akhir Persib Bandung versus Bali United di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion GBLA Kota Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas skuad Bali United asuhan Teco Cugura. Bahkan sampai buat pernyataan jujur kayak begini. Bobotoh auto respect kepadanya. Simak ulasannya di sini. Mantap. Pelatih Bali United Teco Cugura akui kehebatan Persib. Bahkan ia sampai ungkapkan satu hal ini yang jadi bukti bahwa Bali United sangat mengagumi skuad dan cara main Maung Bandung di hadapan pers. Apa ya kira-kira yang diungkapkan? Temukan jawabannya di sini. Mark Locke akui kualitas skuad Bali United sampai ungkap bahwa ini serasa final karena lawannya berat. Bahkan ia sampai ungkap fakta yang mengejutkan ini saat konferensi pers. Apakah itu? Saksikan semuanya di sini. Pemain Bali United Irfan Jaya terang-terangan akui kualitas pemain Persib Bandung. Bahkan sampai nekat lepas bicara gini di hadapan wartawan olahraga. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulasan lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus Bali United di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion GBLA Kota Bandung. Luar biasa laga Persib Bandung versus Bali United berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini kembali juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Amin. Pemain yang tinggi. Ya, pelanggaran dari pemirsa ya. Fajrin terlewati oleh Beckham itu dia. Ya, kita lihat Brandon Boleh bangkit lagi Irfan Jaya. Masih Irja. Sebuah pelanggaran. Ciro. Masih Ciro. Alphonse. Kali ini Kade Karel. Kali pemirsa. Masih Matteo Koji Jansar. Ada sikutan sedikit seperti dari sini. Betul. Tapi sangat disayangkan upayanya tidak begitu kuat ya. Apa yang terjadi? Antara Coach Boyan Hodak Untuk lihat monitor. Kita lihat Ricky Fajrin. Masih Ricky melebar lagi karena ada Privat Barga di sana. Berdua. Masih Beckham Putra umpan panjang kepada Rian Kurnia. Ya, Karek Agung. Balik kita lihat lagi kali ini bagaimana Privat bermain dari sejak awal. Ini dah Rahmat Arjuna. Ya, walaupun tidak baik. Sekali Beckham lewati Ricky Fajrin. Diganggu kali ini dan Ciro Alves angkat bola dan kita lihat harga Privat dicuri oleh Beckham. Masih Beckham Putra di sana, kita lihat. Dua coba dilakukan kembali Edo Febriansa di sana. Edo angkat bola. Dari Bali United kita lihat itu dia. Mark Locke angkat bola pemirsa dan cepat tadi Febriansa. Edo angkat bola. Terlalu Betul. Ini bahaya sekali pemirsa dan Ciro masih Ciro Alves. Kita lihat ada Malista. Masih Irfan Jaya masuk ke dalam dan Casey. Beckham masih Beckham masuk ke dalam ketat pemirsa, kita lihat dan baik sekali kirimkan umpan. Sudah berhasil melewati tapi kemudian kehilangan keseimbangan pemirsa. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas skuad Bali United asuhan Teco Cugura. Bahkan sampai buat pernyataan jujur kayak begini. Bobotoh auto respect kepadanya.
Simak ulasannya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa timnya selalu kesulitan meraih poin saat berhadapan dengan Bali United. Catatan pertemuan terakhir kedua tim pun memperkuat pernyataan tersebut. Mungkin mereka tidak dalam performa terbaik jika melihat dari hasil-hasil terakhir. Namun, mereka memiliki banyak pemain bagus dan bermain dengan baik. Mereka seharusnya menang melawan Dewa United, ungkap Bojan Hodak saat konferensi pers. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Bojan Hodak mengakui kualitas skuad Bali United. Mantap! Pelatih Bali United Teco Cugura akui kehebatan Persib. Bahkan ia sampai ungkapkan satu hal ini yang jadi bukti bahwa Bali United sangat mengagumi skuad dan cara main Maung Bandung di hadapan pers. Apa ya kira-kira yang diungkapkan? Temukan jawabannya di sini. Ia lalu mengungkit laga pada putaran pertama lalu saat melawan Persib. Ia ingat betul Bali United dipaksa harus bermain imbang meski kemenangan sebenarnya sudah di depan mata. Di putaran pertama kita hampir bisa menang. Kita waktu itu sampai menit terakhir unggul 1-0 tapi kena kartu merah dalam kurung yang akhirnya membuat Persib bisa menyamakan skor, ungkapnya. Pelatih Bali United Stefano Cugura menyebut persiapan timnya sudah berjalan dengan baik. Bagus kalau stadion lebih penuh, pasti lebih semangat pemain dari Persib dan dari Bali juga. Saya pikir waktu stadion penuh akan lebih seru dan kalau sepi kita harus mencari cara supaya pemain jadi lebih semangat. Tapi kalau stadion penuh, pemain menjadi sangat mau main dan itu sangat bagus, tutur Teco. Dari situ ia sampai melakukan persiapan yang baik. Artinya secara tidak langsung ia mengakui kehebatan Persib. Mark Locke akui kualitas skuad Bali United sampai ungkap bahwa ini serasa final karena lawannya berat. Bahkan ia sampai ungkap fakta yang mengejutkan ini saat konferensi pers. Apakah itu? Saksikan semuanya di sini. Mark Locke selaku kapten Persib menganggap pertandingan ini sudah seperti laga final. Menurutnya Bali United selalu merepotkan saat berhadapan dengan skuad Pangeran Biru di Liga 1. Buat saya, setiap pertandingan melawan Bali di Liga 1 pasti pertandingan berat. Ini dalam kurung seperti final buat kita sangat penting, ungkap Mark Locke. Dari situ bisa disimpulkan Locke akui kehebatan skuad Bali United. Pemain Bali United Irfan Jaya terang-terangan akui kualitas pemain Persib Bandung. Bahkan sampai nekat lepas bicara gini di hadapan wartawan olahraga. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulasan lengkapnya. Saat ini Persib berada di peringkat pertama Liga 1. Faktor utama yang menyebabkan Bali United berbeda dari musim sebelumnya karena silih bergantinya pemain cedera sehingga tim tidak pernah komplit. Begitu juga dengan skuad Maung Bandung yang terinformasi juga mengalami badai cedera. Meski banyak pemain yang infonya cedera tetapi kami tetap antisipasi lawan. Sebab Persib banyak memiliki pemain berkualitas dan kami tetap respect dengan mereka, jelas Irfan Jaya. Bobotoh jelas makin adem melihat lawannya begitu respect dengan kehebatan Persib Bandung ya guys. Timnas Indonesia dapat keuntungan lagi. Pilar Australia jadi korban di Piala Eva. Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan lagi dengan bertambahnya pemain inti Australia yang cedera menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek pilar Timnas Australia, Cameron Burgess, menjadi korban ketika memperkuat klubnya, Ipswich Town, melawan Nottingham Forest di putaran kelima Piala FA. Dua pemain Australia di Ipswich, Massimo Luongo dan Cameron Burgess, ikut tampil dalam duel itu. Namun, keduanya harus digantikan pemain lain karena cedera.
kondisi Burgess menyita perhatian lebih serius karena dia tak dapat pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya pada babak pertama. Akibatnya, bek tengah berusia 29 tahun itu harus ditarik keluar lapangan menjelang babak kedua. Masalah cederanya itu membuat Burgess terancam absen membela timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Dia sangat diragukan tampil dalam laga kandang melawan timnas Indonesia 20 Maret dan tandang di Cina pada 25 Maret. Burgess sekaligus menambah panjang daftar bek tengah Socceroos yang mengalami cedera. Jika Burgess benar-benar absen melawan timnas Indonesia, ini akan menjadi kerugian besar bagi skuad besutan Tony Popovic itu. Pasalnya, Burgess adalah pemain utama yang dimainkan untuk menjaga benteng Australia. Dari 6 laga timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, dia memang 4 tak dimainkan 2 kali, yakni saat bertemu Bahrain dan Cina. Namun, selebihnya Burgess menjadi bek yang tak tergantikan, termasuk ketika menghadapi timnas Indonesia di Jakarta. Hilangnya Burgess akan mengurangi kekuatan lini pertahanan Australia. Jay Idzes jadi komoditi panas di bursa transfer. Udinese siap meminang, klub Bundesliga banyak yang mengantri. Pemain abroad timnas Indonesia diprediksi menjadi komoditi panas pada jendela transfer musim panas 2025 mendatang atau pada peralihan musim 2025 menuju 2026. Pemain berusia 24 tahun tersebut tengah diminati sejumlah tim Serie A, Liga Italia, Spanyol, dan juga Bundesliga Jerman. Menurut laporan Tutudinese, satu di antara tim Serie A yang menaruh minat terhadap kapten timnas Indonesia itu adalah Udinese. Si zebra kecil julukan Udinese kemungkinan kehilangan 2 pilar di jantung pertahanan pada jendela transfer musim panas mendatang. Klub Friuli tersebut mencari pengganti yang mungkin jika ada tawaran yang tidak dapat dilewatkan, tulis artikel Tutto Udinese. Dari beberapa nama yang tersedia di Serie A, sosok Jay Idzes mencuri perhatian dari beberapa aspek. Dia adalah kapten Venezia di bawah asuhan Di Francesco, menit bermain reguler, hingga harganya yang jauh dibandingkan 2 pemain Udinese di atas. Menurut laman Transfermarkt, harga pasaran Jay Idzes mencapai 3 juta euro. Profil yang menarik baik dari segi karakteristik teknis maupun biaya, sambung artikel tersebut. Tutto Udinese bahkan menyebutkan sudah ada kontak yang terjalin di antara kedua belah pihak, namun belum mencapai kesepakatan. Agen Jay Idzes juga tengah mempertimbangkan proposal klub lainnya yang kini mengantre untuk mendapatkan jasanya. Seperti yang disebutkan di atas, tidak hanya Udinese, tetapi tim Bundesliga hingga Spanyol yang menarik perhatian mereka. Meskipun tidak disebutkan pasti siapa klub yang menjadi peminat Jay Idzes, yang mana telah dilakukan kontak penjajakan pertama dengan rombongan pemain. Belum ada yang konkret, sang agen juga mendengarkan proposal dari tim papan atas dan asing lainnya, tetapi sudah ada pendekatan awal dengan Udinese, tambahnya. Peluang duet Bang Jay di timnas. Sosok anak kesayangan Mourinho ex Parma bakal dinaturalisasi. Timnas Indonesia berpeluang menduetkan Bang Jay. Keduanya Jay Idzes dan Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Secara rekam jejak karier, Jayden Oosterwolde memiliki rekam menawan dengan pernah bergabung FC Twente, Parma, hingga terkini jadi andalan di Fenerbahce. Musim 2023, Jayden mampu bukukan 2 gol dan 3.164 menit bermain dari 43 pertandingan. Harga pasar Jayden Oosterwolde berada di angka 260,72 miliar. Kabarnya, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, sudah menemui dan berbicara dengan sang pemain di Turki. Jayden Oosterwolde saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce.
Ia memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Di bawah asuhan Jose Mourinho, ia banyak diturunkan sebagai bek kiri. Ungguli, Calvin Verdonk. Calon pemain timnas Indonesia ini tembus tim terbaik di Eredivisie. Calon pemain timnas Indonesia, Dean James, kembali mencuri perhatian di Eredivisie alias Liga Belanda. Bek kiri Go Ahead Eagles ini tampil impresif hingga berhasil masuk dalam daftar tim terbaik pekan ke-24 versi ESPN. Dean James beroperasi di posisi bek kiri dalam formasi 4-3-3 pilihan ESPN itu. Keberhasilannya masuk dalam daftar elit ini semakin mengukuhkan kiprahnya di Liga Belanda, serta menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang tengah menantikan proses naturalisasinya. Selain Dean James, Go Ahead Eagles juga menyumbang 2 pemainnya lagi dalam tim terbaik Eredivisie pekan ke-24. Keberhasilan Dean James dan rekannya masuk dalam tim terbaik pekan ke-24 versi ESPN tak lepas dari kemenangan mengejutkan Go Ahead Eagles atas juara bertahan Eredivisie, PSV Eindhoven. Pada laga tersebut, Dean James tampil penuh mengawal Go Ahead Eagles. Di sisi lain, apa yang diperoleh Dean James tersebut secara tidak langsung, dia mengalahkan Calvin Verdonk. Timnas Indonesia dapat keuntungan lagi. Pilar Australia jadi korban di Piala FA kemarin malam. Bek pilar timnas Australia, Cameron Burgess, menjadi korban ketika memperkuat klubnya, Ipswich Town, melawan Nottingham Forest di putaran kelima Piala FA. Masalah cederanya itu membuat Burgess terancam absen membela timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Dia sangat diragukan tampil dalam laga kandang melawan timnas Indonesia 20 Maret dan tandang di Cina pada 25 Maret. Jay Idzes jadi komoditi panas di bursa transfer. Udinese siap meminang. Klub Bundesliga banyak yang mengantri. Pemain berusia 24 tahun tersebut tengah diminati sejumlah tim Serie A, Liga Italia, Spanyol, dan juga Bundesliga Jerman. Menurut laporan Tutto Udinese, 1 di antara tim Serie A yang menaruh minat terhadap kapten timnas Indonesia itu adalah Udinese. Peluang duet Bang Jay di timnas. Sosok anak kesayangan Mourinho ex Parma bakal dinaturalisasi. Keduanya Jay Idzes dan Jadon Oosterwolde. Kabarnya, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, sudah menemui dan berbicara dengan sang pemain di Turki. Jadon Oosterwolde saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Ia memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Ungguli, Calvin Verdonk. Calon pemain timnas Indonesia ini tembus tim terbaik di Eredivisie. Calon pemain timnas Indonesia, Dean James, kembali mencuri perhatian di Eredivisie alias Liga Belanda. Bek kiri Go Ahead Eagles ini tampil impresif hingga berhasil masuk dalam daftar tim terbaik pekan ke-24 versi ESPN. Keberhasilan Dean James dan rekannya masuk dalam tim terbaik pekan ke-24 versi ESPN tak lepas dari kemenangan mengejutkan Go Ahead Eagles atas juara bertahan Eredivisie, PSV Eindhoven. Klub La Liga Spanyol tertarik boyong bek timnas Indonesia Mees Hilgers. Siap tawarkan nilai kontrak fantastis kepada FC Twente. Kabar mengejutkan datang dari pemain timnas Indonesia yaitu Mees Hilgers. Terbaru, sang pemain kini dirumorkan masuk dalam daftar bidikan klub La Liga, Valencia, setelah bek Los Che, Christian Mosquera, diinginkan oleh Juventus. Dilansir dari Twente Fans, FC Twente kabarnya akan meminta mahar 11 juta euro kepada para peminat termasuk Valencia andai ingin mendatangkan Mees Hilgers pada musim panas nanti. Rindu atmosfer GBK. Tom Haye sudah tak sabar bela timnas Indonesia. Ya, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya,
dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana, kata Tom Hay dalam wawancaranya yang dikutip dari Football International. Jadi dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah naik Breda, tutur Tom Hay menambahkan.